Di era digitalisasi, guru harus berinovasi dalam mengatur strategi pembelajaran yang berdampak pada keterampilan berbicara. Di kelas saya, murid-murid sangat aktif berbicara. Seringkali obrolan mereka mengganggu fokus belajar. Namun saya percaya, ngobrol bukanlah masalah, melainkan potensi. Dengan pendekatan yang tepat, obrolan bisa menjadi sarana melatih komunikasi, penalaran kritis, dan kolaborasi sesuai dengan nilai-nilai yang terdapat dalam 8 dimensi profil lulusan. Tantangan di era digitalisasi bagi dunia pendidikan yaitu paparan konten singkat, penggunaan bahasa gaul atau bahasa internet yang tidak formal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Tamona, guru SDN Cilandak Barat 07. Saya ingin berbagi praktik baik dari inovasi sederhana namun berdampak besar. Bagaimana kebiasaan murid suka ngobrol bisa saya ubah menjadi kekuatan pembelajaran yang bermakna. Strategi pembelajaran yang saya lakukan dengan ice breaking di awal pembelajaran. Strategi selanjutnya yaitu melakukan morning meeting dan diskusi kecil untuk menyiapkan mental siswa untuk belajar. Untuk mengasah keterampilan berbicara siswa di depan umum, maka saya melakukan public speaking dengan tujuan yaitu menyampaikan informasi, memotivasi, serta mengarahkan penyampaian ide. Adapun manfaat dari public speaking yaitu meningkatkan kepercayaan diri, mengembangkan kemampuan berpikir kritis, dan jiwa kepemimpinan yang inspiratif. Strategi pembelajaran yang saya gunakan sangat bervariasi. Metode spin the wheel saya gunakan untuk meningkatkan interaksi, keterlibatan, dan motivasi belajar, serta sebagai media pembelajaran untuk mengungkapkan pendapat dalam pemilihan acak untuk menentukan giliran berbicara. Strategi berikutnya adalah storytelling dari Rea. Yang terakhir, ini tuh menceritakan tentang anggota Raya Buana yang mendaki banyak gunung. Itu seru banget. Selanjutnya, siswa berbagi cerita secara bergantian dalam kelompok belajar untuk meningkatkan kepercayaan diri dalam berbicara. Untuk meningkatkan kepercayaan diri, masing-masing kelompok melakukan presentasi, di mana masing-masing anggota memiliki peran, ada yang menjadi operator, MC, dan pemateri. Presentasi ini menggunakan aplikasi Canva, sehingga menumbuhkan inovasi pembelajaran mendalam, yaitu berkesadaran, bermakna, dan menyenangkan. Dengan tujuan memastikan siswa hadir secara utuh dan fokus dalam lingkungan belajar, berpikir kritis untuk memecahkan masalah, serta mendorong siswa ingin tahu dan terlibat aktif dalam pembelajaran. Presentasi menggunakan poster sederhana dapat menyampaikan informasi, gagasan, atau ide secara struktur kepada audiens guna mencapai pemahaman. Keterampilan berbicara bisa dilatih dengan melakukan kampanye sederhana. Keterampilan berbicara dapat juga dilatih melalui penampilan drama sederhana. Selain di sekolah, pengembangan diri siswa juga dapat dilakukan di luar sekolah dalam mengikuti lomba pidato yang diselenggarakan oleh MGPAI melalui kompetisi pentas agama tingkat kecamatan. Game interaktif pembelajaran adalah metode edukasi berbasis permainan yang dirancang untuk menyampaikan materi secara menyenangkan, meningkatkan keterlibatan siswa, dan memacu pemikiran kritis melalui elemen tantangan. Manfaat utamanya meliputi peningkatan motivasi belajar, pengembangan kemampuan kognitif, kolaborasi, dan evaluasi hasil belajar yang lebih santai. Dengan adanya IFP, Interactive Flat Panel dari pemerintah, sangat bermanfaat untuk proses belajar mengajar. Banyak fitur yang bisa digunakan. Ada video, materi, dan permainan-permainan yang menarik sesuai mata pelajaran. Contohnya, permainan sinonim dan antonim dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Selain itu, ada penggunaan kuisis dalam asesmen formatif selama proses pembelajaran. Wayground adalah platform komprehensif berbasis AI untuk membuat kuis, presentasi latihan, dan penilaian yang lebih personal dan serbaguna bagi siswa dan guru. Wayground memfokuskan diri pada pengalaman belajar yang menyenangkan, adaptif, dan mendukung kurikulum serta tetap menawarkan fitur permainan interaktif. Adapun permainan kosakata menggunakan alat sederhana yang diiringi dengan lagu.
Komunitas belajar yang dilakukan di sekolah sangat berdampak bagi Bapak dan Ibu guru. Saya selaku koordinator komunitas belajar berperan aktif dalam pelaksanaannya, melakukan pendampingan dan berbagi praktik baik secara bergantian oleh guru lainnya, serta berpartisipasi aktif dalam kegiatan komunitas belajar tersebut. Tujuan dari komunitas belajar adalah dapat meningkatkan kompetensi guru dan hasil belajar siswa. Kombel berfokus pada kolaborasi, pembelajaran, dan hasil. Kegiatan kokurikuler di sekolah adalah rangkaian aktivitas penunjang kurikulum utama, yaitu intrakurikuler, yang bertujuan memperdalam, memperkaya, dan menerapkan materi pembelajaran dalam konteks nyata. Kurikuler berfokus pada penguatan karakter sesuai dengan dimensi profil lulusan. Gerakan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat adalah program pembentukan karakter. Berikut ini adalah 7 kebiasaan tersebut adalah bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat dan bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, serta tidur cepat. Berikut ini adalah rincian dari 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Yang pertama adalah bangun pagi, melatih kedisiplinan. Yang kedua adalah beribadah, meningkatkan nilai spiritual, iman, dan moral. Dan yang ketiga, berolahraga, menjaga kesehatan fisik, kebugaran, dan mental. Yang keempat, makan sehat dan bergizi, memenuhi nutrisi untuk pertumbuhan optimal dan energi aktivitas. Yang kelima adalah gemar belajar, membangun rasa ingin tahu, kreativitas, dan minat belajar sepanjang hayat. Yang keenam adalah bermasyarakat, mengembangkan kepedulian sosial, gotong royong, dan toleransi. Dan yang ketujuh adalah tidur cepat, menjaga ritme hidup sehat, istirahat cukup, dan meningkatkan kualitas tidur. Gerakan ini menargetkan anak Indonesia tumbuh menjadi pribadi cerdas, mandiri, dan berkarakter kuat melalui pembiasaan harian yang konsisten. Kegiatan literasi dan numerasi adalah kecakapan mendasar yang mengintegrasikan kemampuan membaca, menulis, berbicara, serta menggunakan simbol matematika untuk memecahkan masalah sehari-hari secara logis. Kegiatan yang dilakukan siswa adalah membaca buku bergantian, serta menulis jurnal membaca, dan menghitung angka untuk berlatih bernalar kritis. Dampak dan keunggulan dari strategi pembelajaran yang sudah saya terapkan di kelas adalah, dengan inovasi ini, obrolan siswa tidak lagi dianggap suatu hambatan saat pembelajaran, tetapi menjadi kegiatan pembelajaran inovatif, interaktif, dan menyenangkan. Siswa lebih fokus dan terlibat dalam kegiatan pembelajaran, serta siswa dapat menghargai pendapat orang lain, ditambah dengan penerapan digitalisasi yang membuat kegiatan pembelajaran lebih menarik, bermakna, dan menyenangkan. Jadi, inovasi saya adalah transformasi kebiasaan ngobrol menjadi keterampilan berbicara, diperkuat dengan digitalisasi. Dengan cara ini, saya berharap siswa tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga tumbuh sebagai pelajar Pancasila yang komunikatif, demokratis, dan siap menghadapi masa depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asri Solihah, saya wali kelas 4B di SD Cilandak Barat 07. Praktik baik selama Bu Mona membeli dalam komunitas pembelajaran di sekolah bersama Bapak Ibu guru lainnya. Pengalaman yang sangat bagus dan memberikan ilmu yang bermanfaat tentunya bagi kami, para Bapak Ibu guru, dan memberikan kualitas pembelajaran yang lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Santi dari kelas 6B ingin memberikan sedikit testimoni tentang praktik baik yang dilakukan oleh Bu Mona di kelas 5. Dalam kegiatan sehari-hari, Bu Mona menjadi sumber inspirasi bagi guru-guru yang lain. Terima kasih Bu Mona. Halo, saya Gabriel. Saya Kaira. Saya Kirana Isabella. Dengan belajar bersama Ibu Mona, saya merasa lebih nyaman untuk mengungkapkan suatu pendapat. Dengan belajar bersama Bu Mona, saya lebih percaya diri berbicara di depan teman-teman. Dengan belajar bersama Bu Mona, saya merasa tidak bosan karena menggunakan metode yang bervariasi. Terima kasih. Dadah.